Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Tuhan memberkati kita pagi ini, ya. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Tadi lagu kita hanya Yesus yang menjadi penolong yang setia, ya. Ya, memang hanya Yesus yang menjadi penolong kita. Tetapi Yesus akan menolong kepada orang yang percaya, orang yang setia, orang yang punya iman, ya saudara. Karena tema kita pagi ini adalah iman yang membuat Yesus heran. Kita yang punya iman, yang datang kepada Tuhan pagi ini, walaupun kita belum pernah bertemu, ya, secara wujud, muka dengan Tuhan, tapi kita percaya. Nah, itu namanya iman, ya. Sebab iman adalah berharap kepada sesuatu yang belum kelihatan, percaya kepada sesuatu yang ada di depan, ya. Nah, kita pagi ini adalah orang-orang yang beriman, ya saudara, yang beriman, yang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tadi sementara kita menyanyi, burung di depan itu, ya, dia juga bersorak-sorai. Dia terus, tuh suaranya, ya. Tapi sementara kita menyanyi tadi, dia ramai sendiri, saudara, ya. Dia ikut memuji Tuhan, ya. Walaupun saya pakai ini, ya, jadi suaranya kan nggak keluar, tapi gelombang suara itu dia dapat menangkap, ya. Jadi pagi ini kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, puji Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid, jika kamu punya iman sebiji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung-gunung, ya, bahkan dapat mencampakkannya ke laut, ya. Nah, iman yang seperti apa, saudara? Sebiji sesawi, ya. Biji sesawi itu kecil sekali. Waktu itu saya pernah membagikannya, ya, beberapa orang. Kecil, hanya 1 titik. Tetapi apakah iman yang sebiji sesawi terus yang kita punya? Ya, nah kita akan belajar, ya saudara. Kita melihat mengenai iman yang membuat Yesus heran. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, ya, seterusnya. Saya bacakan Matius pasal 8, ayat 5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, saudara, kita melihat di dalam cerita ini, ya, bagaimana seorang perwira Romawi, ya, seorang perwira Romawi yang datang kepada Yesus karena dia ada kebutuhan, ya, karena dia perlu pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa hambanya itu sakit, lumpuh dan sangat menderita, ya. Nah, perwira Romawi ini, biasanya perwira Romawi ini kejam, saudara, ya. Tetapi ini perwira ini lain, ya. Ini perwira yang berbeda karena dia sudah dijamah oleh Tuhan, ya. Dia mendengar tentang Yesus dan dia percaya. Imannya timbul, ya. Dia percaya kepada Yesus, dia percaya kepada kuasa Yesus, ya. Sehingga murid-murid berkata bahwa perwira ini layak untuk ditolong, ya, karena dia membantu pembangunan bait Allah.
Jadi perwira ini ketika dia dengar tentang Yesus, mendengar tentang kuasa Yesus, dia percaya. Ya, ketika dia percaya, timbul iman di dalam hatinya. Ya, lalu dia mulai melakukan apa? Dia membantu pembangunan bait Allah. Ya, lalu kasih mulai bekerja dalam kehidupannya. Nah, kita lihat hambanya yang sakit, bukan keluarganya. Bukan istri, bukan anak-anaknya, bukan saudaranya, tapi hambanya. Ya, dan hamba ini sangat menderita. Karena hamba ini lumpuh dikatakan. Lalu kasih itu bekerja dalam kehidupannya. Begitu kasihnya bekerja dalam kehidupannya, dia datang. Dikatakan dia sendiri datang. Ya, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Tuhan, tolong hambaku, ya, sakit lumpuh dan sangat menderita." Jadi iman yang dimiliki oleh perwira ini bertumbuh, ya. Iman itu bekerja, membuat dia melakukan firman Tuhan, membuat dia punya kasih, dan membuat dia punya usaha untuk membawa masalah hambanya ini kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu tadi Yesus menjawab apa? "Aku akan datang menyembuhkannya." Yesus respon, ya. Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Karena tadi saya katakan, murid-murid berkata dalam Injil Lukas, ya, murid-murid berkata, "Tuhan, dia layak kita tolong, ya, sebab dia membantu pembangunan bait Allah." Nah, Yesus mendengarkan, saudara, ya, dan Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi ayat yang kita baca tadi, dia berkata, tidak usah datang. Tuhan tidak perlu repot-repot datang ke rumah saya, ya. Katakan saja sepatah kata. Luar biasa, saudara. Ya. Iman perwira ini luar biasa. Dia cuma bilang katakan sepatah kata saja. Ya, artinya Yesus hanya berkata, "Hambamu sembuh." Dia yakin, dia percaya. Dia percaya sekali hambanya akan sembuh kalau itu keluar dari mulut Yesus. Ya, sebab itu dia katakan, tidak usah ke rumah saya. Tidak usah repot-repot datang ke rumah saya. Katakan sepatah kata saja. Sebab saya, ya, adalah seorang bawahan, ya. Dia perwira ini punya kerendahan hati, saudara. Ya. Dia punya kerendahan hati. Dia berkata, "Saya ini adalah seorang bawahan." Artinya di atas dia ada pemimpin lagi. Tapi dia berkata, "Di bawah saya ada prajurit." Dia juga nggak bilang ada anak buah saya, ya. Tapi dia berkata, "Di bawah saya ada prajurit. Dan kalau saya berkata kepada prajurit itu pergi, dia akan pergi. Kalau saya bilang datang sini, dia datang. Ya. Lakukan ini, dia akan lakukan. Kalau saya berkata kepada hamba saya, kerjakan ini, dia akan kerjakan." Ya, luar biasa, ya, saudara. Seorang perwira ini kepercayaannya luar biasa. Dia hanya berkata, "Tuhan, ngomong aja deh Tuhan, bilang aja hambamu sembuh, ya, hambaku akan sembuh." Nah, kita tangkap apa yang perwira ini katakan, ya, apa makna dari perkataan perwira ini? Kalau aku menyuruh kepada prajurit pergi, dia pergi. Dan aku seorang bawahan, ya, berarti dia adalah seorang yang taat. Ketika pemimpinnya, atasannya berkata pergi, dia akan pergi. Lakukan, dia akan lakukan. Dan begitu juga dia kepada bawahannya. Ya. Yang kita tangkap di sini adalah dia punya ketaatan. Ya. Ketaatan untuk melakukan perintah. Nah, ini penting, ya, saudara. Iman itu akan timbul, akan bertumbuh karena ketaatan. Ya. Tidak ada hukum yang melebihi itu. Iman itu akan tumbuh karena ketaatan. Ya. Langkah-langkah langkah progresif lah, ya, saya katakan dari perwira ini. Dia dengar Yesus, mendengar tentang kuasa Yesus, dia percaya. Dia melakukan, ya, dan dia punya kasih. Sekarang dia datang kepada Yesus. Lalu dia berkata, Yesus tidak usah datang ke rumahnya. Ada ketaatan, ada perbuatan. Ya.
Tadi saya katakan bahwa Yesus pernah berkata kepada murid-murid, jika kamu punya iman sebiji sesawi. Nah, yang kita tangkap selama ini ya saudara, pokoknya iman sebiji sesawi. Kalau saya punya iman sebiji sesawi, saya akan dapat melakukan apa saja. Betul, memang ya. Memang itu iman yang Tuhan kasih pada waktu kita mulai percaya, ya. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ini Paulus ya, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, Paulus berkata, ketika kita percaya, ya, ketika kita percaya, kita diberikan ukuran iman. Ukuran iman, saudara ya. Ukuran imannya seberapa? Sebiji sesawi. Semua kita, ketika kita percaya, kita diberi ukuran iman sebiji sesawi. Ya. Di dalam bahasa Yunani, ukuran itu adalah metron, yang artinya proporsi terbatas. Nah, kita diberi ukuran iman sebiji sesawi itu gratis. Ketika kita percaya, kita diberi iman yang proporsinya terbatas, ya. Tetapi kita harus ingat juga di dalam Roma pasal 1 ayat 17 ya. Dari iman kepada iman, saudara ya, dari iman kepada iman. Begitu kita percaya, kita diberi iman yang sebiji sesawi itu, ya. Nah, tetapi bagaimana iman yang sebiji sesawi ini? Apakah kita menerimanya pada waktu 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kita percaya Yesus dan kita terima iman yang sebiji sesawi itu? Apakah dia stuck sebagai sebiji sesawi, ya, lalu 20 tahun kemudian atau sekarang kita menghadapi masalah, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi kesulitan, iman ini masih tetap sebiji sesawi, saudara. Ya. Itu menunjukkan iman kita tidak bertumbuh, ya. Sebab Roma 1 ayat 17 katakan dari iman terus kepada iman, ya. Ketika kita percaya, kita diberi iman yang sebiji sesawi, ya, proporsi yang terbatas tadi, ya. Tetapi dalam perjalanannya dia harus terus bertumbuh sampai sekarang kita ada. Masih akan terus bertumbuh, ya. Karena sebiji sesawi itu saya katakan benihnya kecil sekali, tapi ketika dia tumbuh dia menjadi besar. Bukan seperti sawi-sawi yang kita makan ya, saudara. Bukan sawi pahit, bukan sawi buat makan mie ya, sawi putih, pokcoy, bukan. Ya, ini adalah sesawi yang bisa bertumbuh menjadi besar, bahkan dikatakan menjadi pohon yang lebih besar, di mana burung-burung dapat bersarang di pohon itu. Ya. Nah, itu yang Yesus maksudkan supaya kita punya iman yang dapat memindahkan gunung, ya. Ya, gunung kita mengerti, bukan gunung secara nyata yang kita hadapi sekarang, ya. Saudara nggak bisa berkata kepada Gunung Bromo, pindah ke Jakarta ya, bisa saudara ya. Yang dimaksudkan dengan gunung adalah gunung masalah, gunung-gunung masalah, ya. Ya sakit penyakit, ya kesusahan, ya persoalan hidup, pergumulan. Nah, kalau iman kita masih kecil, masih sebiji sesawi saja, saudara. Lalu persoalan kita besar, ya. Imannya sebiji sesawi, penyakit kita besar, penyakit kita parah, ya.
Iman itu tidak dapat menolong kita yang kecil tadi. Kita harus punya iman yang besar. Sebab Yesus pernah berkata, ya, hai ibu, besar imanmu. Ya, jadi Yesus melihat bahwa iman ibu yang sakit itu besar. Dari kecil dia bertumbuh menjadi besar. Ya, nah karena itu Yesus berkata, ketika perwira ini hanya minta sepatah kata saja, Yesus berkata luar biasa. Kalau sekarang kita bisa bilang, wow ya, luar biasa ini perwira. Dia cuma minta Yesus katakan sepatah kata saja, Yesus nggak usah perlu ke rumah saya. Imannya begitu besar, ya. Dia cuma mau dengar Yesus bilang, hamba kamu sembuh. Dia imannya di rumah akan sembuh. Dan memang benar, saudara. Yesus berkata, hambamu sembuh. Jam yang sama, hamba itu sembuh, hamba itu dapat berjalan. Ya, tetapi yang Yesus katakan kepada orang yang berada di sekitarnya tadi, dalam ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, Matius 8, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, Yesus berkata, wow, luar biasa imannya perwira ini. Ya, Yesus heran, saudara. Aku berkata kepadamu, tidak pernah kujumpai iman seperti ini. Ya, sekalipun atau bahkan di antara orang Israel. Nah, saudara, saya merenungkan ya, dan saya ingin mendengar Yesus berkata, wow, iman kasih Immanuel luar biasa, ya. Harusnya begitu ya, saudara. Iman kita itu harus semakin bertumbuh, semakin besar, ya. Iman kita itu harus semakin bertambah. Jangan kecil terus ya, saudara. Berapa tahun saudara sudah jadi anak Tuhan? Kapan waktu kita bertobat? Kapan waktu kita percaya? 50 tahun lalu? 40 tahun lalu? 30 tahun lalu? Ya, berapa tahun? 10 tahun lalu atau 1 tahun lalu? Nah, iman yang kecil yang Yesus kasih gratis itu ketika kita percaya, dipelihara. Ya, dipelihara, ditanam, dipupuk, ya, disiram, ya, supaya dia dapat bertumbuh menjadi iman yang besar, iman yang teguh, iman yang sempurna, ya. Iman yang bertumbuh itu adalah konsep Alkitabiah, saudara, ya. Dari iman menuju kepada iman. Nah, iman itu dapat bertumbuh bagaimana? Dengan cara apa iman itu dapat bertumbuh, ya? Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, nah kita baca saja ya, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus, ya. Bagaimana firman itu dapat bertumbuh? Bagaimana firman itu dapat timbul, ya? Alkitab berkata firman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Tentang apa? Pendengaran tentang firman Allah. Ya. Iman itu harus bertumbuh dari firman Allah. Ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita beribadah seperti ini ya, saudara, kita dengar firman Allah, ya. Saya renungkan mengapa Tuhan kasih kita ini 2 telinga ya, saudara. 2 telinga yang menghadap ke depan, ya. Supaya seimbang, kita mendengar itu seimbang, ya. Saya pakai ini ya, saudara. Ini dikasih cucu saya, Daryl, ya. Thank you, Daryl, ya. Ini ada kesaksiannya, saudara. Saya kan pengen, saya baru bilang sama anak saya yang di sini, Karen, ya, beliin ini dong, yang ada ya, yang murah aja gitu, supaya saya bisa lebih enak gitu ya untuk bicara dan mendengar. Nah, saudara, saya coba pakai satu, ya bukan, saya pakai, lalu yang ini lepas, nggak bisa dengar, saudara. Jadi saya harus pakai 2. Maksud saya, kalau bisa berhemat, saya pakai 1 aja ya.
belinya satu boleh nggak gitu kan? Dijualnya sepasang, saudara, ya, karena telinga kita ini dua, ya, menghadapnya ke depan, ya. Coba telinganya di belakang, saudara. Beda lagi dengarnya ya. Nah, supaya apa? Supaya kita dengar firman Tuhan. Jangan masuk sini, keluar sini ya saudara. Tapi masuk sini, masuk sini, masuk sini. Ya, katanya begitu ya. Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan? Kadang-kadang baru selesai ibadah, baru ditutup HP-nya. Tadi khotbah tentang apa? Apa ya? Tahu khotbahnya apa ya tadi ya? Lupa saudara. Karena apa? Karena iblis selalu menanamkan lupa kepada kita. Ya, karena itu kita dengar firman Tuhan, simpan dan renungkan, ya. Supaya firman itu seperti tanaman yang dirawat, disiram, dipupuk, dipelihara, dia akan tumbuh menjadi besar, ya. Iman saya katakan akan tumbuh dari mendengar firman Allah, bukan mendengar kata orang, ya. Iman tumbuh bukan mendengar kata orang, saudara. Ketika kita sakit, ya, lalu ada kata orang kan. Ketika kita sakit ada kata orang, lalu orang, oh kamu sakitnya ini ya. Udah berapa lama? Udah lama, saya udah doa-doa nggak sembuh. Oh, sakitnya gimana? Kalau pagi gimana? Kalau siang gimana? Ya, kata orang. Lalu kata orang tadi, kamu sakit yang begini ya, pergi ke daerah Bogor. Di sana ada yang dapat menyembuhin loh sakit begini. Ya, kamu datang aja ke sana. Gak mahal kok. Dia nggak patok harga, kasih serelanya. Pernah dengar seperti itu, saudara? Iman kita timbul. Ada orang yang timbul dengan kata orang. Oh ya, naik kereta aja murah. Imannya timbul dengan kata orang. Dan dia pergilah ke sana. Gak sembuh, saudara. Jangan ya. Saya pernah mendengar itu, orang bilang, enggak, tante di sana dia itu melayani semua agama. Ya, sakit apa aja ditolong. Enggak di sembur-sembur, enggak dipercik-percik, ya. Terus diapain? Ya adalah cara dia. Ada banyak lambang agama di dalam rumahnya orang itu. Semua agama ada. Ya. Ada lagi saudara yang bilang, oh dia menyembuhkan kalau kita Kristen, dia pakai nama Yesus. Nah, itu iman kata orang, saudara. Ya, dia pakai nama Yesus. Kalau agama kita lain, dia pakai nama agama orang itu. Ketika kita percaya dengan kata orang, iman kita tumbuh dengan kata orang, kita melakukannya, ya. Dan itu membuat Yesus cemburu, saudara. Ya, karena kita menduakan Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, percayalah kepada Yesus, 100% percaya. Ya, ini seringkali dikatakan oleh Bapak Gembala juga, percayanya tuh sungguh-sungguh, jangan mendua. Ya, kalau kita sakit percaya kepada Tuhan. Sekitar 16-17 tahun lalu ya, anak saya Karen tuh sakit kena DBD, yang kita nggak tahu kan. Lalu saya bawa ke rumah sakit daerah Karawaci, terus dokter bilang DBD, ya, tapi pastikan dengan cek darah. Ya, hati-hati Bu, itu dia tuh lemas itu, kepalanya pasti pusing, pasti berat, ya. Cek darah tunggu, cek darahnya keluar positif DBD, ya, harus rawat hari itu juga. Nah, saudara, lalu dokter pesan saya, jangan kasih Pocari Sweat, ya, Pocari Sweat, jangan kasih jus jambu, ya. Ada beberapa yang saya ingat 2 itu ya. Terus saya bilang, loh dok, kata orang kalau DBD itu harus dikasih jus jambu, ya, supaya
cepat menaikkan trombositnya. Dokternya bilang, jangan dengar kata orang ibu, dengar kata dokter saja, ya. Karena DBD itu atau tipes pun lambungnya sedang luka. Kalau ibu kasih itu, dia tambah parah, ya. Oh gitu, ya dok. Dan saya nggak pernah kasih, saudara. Ya, saya percaya kepada dokter itu. Saya percaya. Ya. Nah, jadi iman kita itu jangan kata orang yang membawa kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, iman kita itu harus tumbuh dari mendengar firman Tuhan. Ya. Nah, iman itu juga kita tidak bisa mengandalkan iman masa lalu ya saudara. Artinya gini, 20 tahun lalu saya sakit, saya berdoa, oh Tuhan luar biasa ya. Kita sering dengar kesaksian itu. Saya berdoa, Tuhan luar biasa, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Oke. Ya. Tapi dari 20 tahun lalu, perjalanan yang ke sekarang, bagaimana imanmu? Tetap sebiji sesawi? Tidak tumbuh? Ya, stuck di situ? Kita tidak punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Kita tidak punya iman yang bertumbuh kepada Tuhan, ya. Jadi iman kita itu harus tetap dijaga dengan ketaatan, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Terus kita jaga, ya. Kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup di masa sekarang. Nah, sekarang kita butuhkan iman yang Yesus katakan, hai ibu besar imanmu, ya. Perwira ini punya iman yang bisa mengherankan Yesus, sehingga Yesus cukup berkata saja, maka hambanya sembuh. Kita pernah dengar cerita mengenai Simson ya saudara. Simson luar biasa di awal-awalnya. Dia membunuh banyak orang Filistin dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, ada rahasia di mana dia harus menjaga kekuatannya. Tidak boleh dia ceritakan kepada orang lain di mana letak kekuatannya. Ya. Nah, dia dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia kenal Delilah, ya, ketika dia kenal Delilah merengek-rengek, ayo Simson, kasih tahu dong di mana kekuatanmu. Delilah tidak menyayangi dia, mengasihi dia dengan sepenuh hatinya. Ya, Delilah hanya mau uang, saudara ya. 3 kali Simson lolos dari jebakan Delilah, ya. Tapi pada kali yang keempat dia kalah. Dia ceritakan kepada Delilah, oh, saya ini rambut saya nggak boleh dicukur. Kalau dicukur, saya tidak punya kekuatan. Ya. Nah, akhirnya Delilah berhasil. Delilah berkata kepada orang Filistin, sekali ini saja, sekali ini lagi, datanglah, ya, ikatlah Simson itu. Ya. Setelah rambutnya dicukur, Simson diikat, saudara. Ya. Setelah diikat, orang-orang Filistin datang, menyergap dia, artinya membawa dia, ya. Simson berkata, seperti yang kemarin-kemarin, seperti yang lalu-lalu, aku akan melawan, ya. Aku kuat. Biasanya dengan sekali gerakan, tali temali itu lepas, saudara, yang mengikat dia. Tapi kali itu, ya, ketika rambutnya sudah dicukur, dia berkata, sekali ini, seperti kemarin-kemarin, saya akan melepaskan tali ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan ikatannya, saudara. Akhirnya orang Filistin dengan mudah, ya, membawa dia, mempermainkan dia, mencungkil kedua matanya. Dia tidak punya kekuatan lagi, ya. Dia berpikir yang lalu-lalu. Oh, yang lalu. Waktu itu saya berhasil. Waktu itu saya bisa. Tapi ketika dia tidak memelihara, ya, dia tidak memelihara imannya, percayanya, perjanjiannya dengan Tuhan, ya,
Dia gagal. Dia gagal menggunakan pengalaman masa lalunya sebab Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah, ini satu cerita menarik, saudara. Ya, jadi kita tidak dapat mengandalkan iman masa lalu. Iman ini sekali lagi harus bertumbuh ya, saudara. Ketika kita percaya nih, dikasih sebiji sesawi. Gratis ya. Nih iman, semua kita yang percaya kepada Tuhan dikasih iman proporsi yang terbatas tadi ya. Tetapi bagaimana kita membuat iman yang kecil ini berjalan sejalannya dengan waktu, berjalan sejalan waktu sampai sekarang. Seberapa besar iman yang kita punya? Seberapa mampu kita menjaga iman kita itu? Ya. Itu yang bekerja dalam hidup kita, menolong kita ya. Saya tahu kita menghadapi banyak masalah ya selama pandemi ini. Bahkan hari-hari terakhir ini saya dengar juga ya. Ada yang sedang mengalami sulit sekali ya. Sulit sekali. Iman itu bagaimana? Bertumbuh enggak, saudara? Ya. Kalau iman yang bertumbuh, saya percaya ya. Iman yang bertumbuh itu akan membawa kita melihat Yesus itu besar. Ya. Bagaimana dengan iman yang kecil melihat kuasa Yesus yang besar? Iman sebiji sesawi, bagaimana kita menghadapi persoalan yang sebesar pohon? Ya. Nah, tumbuhkan iman itu ya saudara. Masing-masing kita. Iman saudara bertumbuh dengan percaya saudara sendiri, dengan cara saudara sendiri menerima firman Tuhan. Percaya ya, menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Saya mendengar ada orang yang berkata, iman saya nggak tumbuh kalau di gereja itu. Oh ya? Iman saya nggak tumbuh di gereja itu. Oh, iman kamu tumbuh di gereja mana ya? Iman itu tumbuh dari kehidupan kita sendiri. Cara kita mendengar firman Tuhan, saudara. Ya. Cara kita menerima firman Tuhan itu yang membuat iman kita itu dapat bertumbuh. Nah, kembali tentang Simson tadi, ya. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-28, rambutnya mulai timbul, ya, mulai tumbuh rambut Simson. Ya, lalu dia bertobat. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekali ini saja, ya, sekali ini saja, izinkan hambamu ini, ya, biarlah hambamu ini mati bersama-sama dengan orang Filistin ini, ya, di satu gedung yang besar, ribuan orang. Mereka mempermainkan Simson, mengolok-olok Simson, ya, dan Simson berdoa, Tuhan sekali ini saja, izinkan hambamu ini mati bersama-sama dengan orang Filistin ini, ya. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, dia minta kekuatan Tuhan, dia merangkul kedua tiang yang besar itu dan dia robohkan gedung itu. Ya. Gedung itu roboh, membunuh ribuan orang Filistin termasuk Simson. Yang dibunuh pada waktu matinya lebih banyak yang daripada waktu dia hidup. Ya. Nah, karena itu Simson masuk dalam jajaran pahlawan iman dalam Ibrani 11 ayat 32. Ya, Simson masuk dalam jajaran pahlawan iman. Nah, saudara, jadi kita kembali lagi saya katakan, mari kita punya iman yang bertumbuh ya. Mari kita terima firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita, ya. Jangan firman itu kita terima kanan keluar kiri, ya. Ibadah itu jangan hanya menjadi satu tradisi ya, satu kebiasaan aja, ya. Yang penting duduk, tuh tante lihat ya ada saya ya. Jangan saudara. Ibadah itu merupakan satu kebutuhan kita karena di dalam ibadah kita, dalam komunitas itu kita bukan hanya bertemu satu dengan yang lain, tapi kita bertemu Tuhan. Roh kita ini bertemu dengan roh Tuhan. Ya. Kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pujian, lewat doa.
Ya, kita harus membangun diri kita sendiri dengan mempercayai Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini ya, jangan kita pesimis ya. Jangan kita mengecilkan diri kita sendiri, jangan mengecilkan gereja kita juga, saudara. Ya, gereja Tuhan itu dibangun tidak mudah, saudara. Ya, tadi perwira tadi dia membantu pembangunan bait Allah. Ketika kita juga mengecilkan gereja kita, gereja saya cuma begitu, gak bikin saya bertumbuh, ya. Jangan, saudara. Belajar seperti perwira ini, ya, membantu pembangunan bait Allah. Ketika kita mempercayai Tuhan, iman itu timbul, saudara. Iman kita yang cuma sebiji sesawi itu bertambah, ya. Mencapai kesempurnaan iman, ya. Nah, di situ kita bisa minta, Tuhan tolong, Tuhan menjamah di gereja kita, ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita sudah mendengar banyak kesaksian yang sakit disembuhkan. Ya, itu mujizat, saudara. Itu pertolongan Tuhan. Itu Tuhan mendengar doa kita. Ya, yang nggak kita jual cerita itu keluar, kan? Tapi itu Tuhan dengar doa kita, saudara. Terjadi mujizat di dalam gereja kita. Ya, Selasa lalu Ibu Esther bersaksi kembali bagaimana suaminya sakit itu, dia seperti sudah tidak ada harapan, ya. Melihat banyak kematian di kanan kirinya itu, ya. Tetapi kita lihat Tuhan menolong. Banyak saudara yang sudah ditolong oleh Tuhan, ya. Mengalami mujizat Tuhan. Nah, itu iman, saudara. Ya, jangan lupakan itu. Setelah ditolong Tuhan itu jangan lupakan. Saudara diberi kesempatan lagi untuk menikmati kehidupan, jangan lupakan Tuhan. Ya. Tetap percaya, tetap setia, dan buat iman kita itu bertumbuh. Ke depan kita tidak mengerti, saudara. Kita menghadapi situasi yang seperti apa. Tapi firman Tuhan berkata, ke depan, ya, situasi tidak akan menjadi lebih baik. Kesulitan itu tidak akan menjadi lebih mudah. Ya. Kita hanya dapat hidup karena iman. Sebab firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Nah, puji Tuhan. Camkan firman Tuhan, simpan di dalam hati, ya, saudara, buat iman kita bertumbuh. Saudara yang punya masalah, sakit, penyakit, pergumulan, pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Tunjukkan iman kita kepada Tuhan. Kalau iman kita masih kecil, kita berdoa, Tuhan, tambahkan iman saya. Tambahkan iman saya yang kurang, ya. Supaya kuasa Tuhan itu bekerja sempurna dalam hidup kita, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur sebab kami dipelihara oleh kekuatan Allah. Kami bersyukur pagi ini kami dapat beribadah kepada Engkau, Tuhan. Walaupun banyak masalah yang kami hadapi, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, ada sakit penyakit, ada kekurangan, ada masalah-masalah di dalam pekerjaan kami, usaha kami, masalah di dalam keluarga kami, dalam pasangan suami istri. Tuhan, pagi ini kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan. Kami mohon uluran tangan-Mu yang berkuasa. Menjamah setiap kami, Tuhan Yesus. Menjamah setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan kami dari segala masalah-masalah yang mengikat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, sembuhkan kami dari segala penyakit-penyakit yang datang dalam hidup kami. Tuhan, jamah hati kami, supaya kami hanya berpaut kepada Engkau, satu-satunya Allah yang dapat menolong kami. Supaya kami tidak berpaling, tidak beralih kepada Allah-Allah lain, Tuhan.
Kami hanya mau percaya kepada Engkau. Tumbuhkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami yang kurang Tuhan. Buat iman kami Tuhan menjadi sempurna. Mengakui Engkau, percaya akan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluarga yang sudah datang pada pagi ini. Kepada Engkau beribadah Tuhan, berkati Tuhan, datang dalam rumah tangga anak-anak-Mu, turunkan berkat-Mu Tuhan, turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan, turunkan kasih setia-Mu dalam hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.